pembelajaran hujan terus ya? Iya, Bu. Kemarin juga hujan, begini juga hujan. Oke, semuanya sudah sarapan? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan pimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar informasi kepada kami hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silahkan berdiri. Nyanyi sama-sama ya, suaranya nyaring ya. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, Ibu mau tanya. Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Yaitu misalnya kalian dikasih prompt yang sama, ChatGPT, Meta, dan satu lagi apa tadi? Gemini. Nah, hasilnya itu akurat mana? ChatGPT. Karena kalian lebih mudah memahami bahasanya. Kalau Meta itu gimana? Lebih ke apa? Kalau untuk pelajaran gimana Meta? Kurang akurat. Kalau Gemini? Karena
Ini kok lucu. Jadi karakter pun jadi Oke, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep dasar prompt engineering dan unsur-unsur prompt yang efektif. Dan yang kedua, kalian bisa menerapkan teknik zero shoot dan few shoot prompting untuk menghasilkan konten yang kreatif. Dan ketiga, kalian dapat menganalisis, mengevaluasi output dari model KA generatif dan yang dapat menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan KA. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana sih caranya membuat prompt yang efektif untuk menghasilkan konten yang kreatif? Gimana caranya? Agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Yang kedua, apa saja tantangan etika dalam penggunaan KA untuk kreasi konten? Apa tantangannya? Tantangan etikanya? Plagiasi, apa lagi? Dapat disalahgunakan. Banyak sekali tantangan dan etika dalam konten ini, apalagi di zaman era kita saat ini banyak sekali plagiat yang data-data yang disalahgunakan. Oke, lanjut. Kira-kira dari gambar ini gambar dihasilkan oleh apa? Menggunakan ChatGPT. Jadi kalian minta prompt yang kalian inginkan apa? Buatkan gambar animasi apa? Nanti akan mengeluarkan. Tapi kalian harus lebih spesifik lagi agar menghasilkan gambar yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Selain menggunakan ChatGPT, kira-kira untuk membuat gambar-gambar seperti ini bisa menggunakan apa? Gemini bisa. Terus apa lagi? DALL-E juga bisa. Cuma kalau di DALL-E itu kalian harus setelah kalian login, tidak bisa langsung digunakan aplikasi DALL-E. Kalau ChatGPT kan bisa langsung kalian gunakan kan? Kalau DALL-E itu tunggu 1 pekan dulu atau 2 pekan baru bisa kalian gunakan websitenya, aplikasinya. Jadi tidak seperti ChatGPT, Meta dan lain-lain. Jadi kalian loginnya harus tunggu beberapa minggu dulu baru bisa digunakan. Lanjut, apa itu prompt? Suatu perintah, instruksi, perintah, instruksi apa lagi? Permintaan. Jadi prompt adalah seperti yang disebutkan tadi, instruksi, perintah atau input yang diberikan oleh pengguna kepada sebuah model KA seperti ChatGPT, DALL-E atau Midjourney. Nanti bisa kalian ekspor selain ChatGPT, DALL-E atau Midjourney, bisa kalian coba menghasilkan respon atau output yang diinginkan. Contohnya seperti tuliskan puisi tentang hujan dan buatkan gambar ilustrasi kota futuristiknya. Nah, nanti berarti akan menghasilkan gambar animasinya seperti contoh yang Ibu gambarkan tadi. Unsur-unsur prompt efektif di sini ada 4. Yang pertama, instruksi yang jelas. Kalian harus memberikan instruksi yang jelas. Yang kedua, konteksnya, apa yang ingin kalian buat. Contohnya, jika perlu kalian berikan contoh di prompt tersebut. Contoh apa yang ingin kalian inginkan. Dan yang keempat, parameter teknis seperti panjang, daya
pahami dulu analogi sederhananya. Kira-kira contoh lainnya apa? Apa jadian? Kok bisa kita tanam? Menanam. Tanam itu misalkan ada beberapa daerah yang sudah bisa ditanami oleh beberapa penanam. Contohnya itu kayak garam yang boleh ditanam itu dalam tanah gambut, tapi nggak bisa ditanam di tanah kayak tanahnya tambang atau lagi. Oke, karena tanah-tanah bekas tambang itu tanah-tanah yang Ini sekarang. minim unsur arang, dan lebih banyak yang bekas-bekas tanah emas itu tanahnya tidak subur. Ya, ada bisa berikan contoh yang lain? Ada contoh yang lain? Kita ada contoh yang lain kan? Ya ada? Kalau nggak ada ibu lanjut. Di sini ada Viewshoot. Tadi apa sebelumnya? Zeroshoot. Sekarang Viewshoot yaitu sebuah teknik dalam bidang kecerdasan buatan. Coba kalian pahami ya nanti perbedaannya apa. Dan pemrosesan bahasa alami, di mana kita memberi sejumlah kecil, contohnya biasanya 2 hingga 5 kepada sebuah model bahasa besar seperti ChatGPT dalam sebuah prompt. Tujuannya untuk mengajar atau membimbing model tentang tugas yang kita inginkan dengan menunjukkan pola, format atau gaya respon yang diharapkan tanpa perlu melatih ulang model tersebut. Oke, apa sih perbedaannya Zeroshoot sama Viewshoot? Ada perbedaannya nggak? Di bagian mana? Kalau tidak seperti pada Zeroshoot, kalau Viewshoot ini untuk prompt-nya itu kita kasih beberapa contoh dulu. Untuk Viewshoot kita harus di prompt-nya kita harus memberikan beberapa contoh. Kalau Zeroshoot tidak perlu memberikan contoh. Betul sekali. Langkah-langkah membuat prompt. Pasti kalian semuanya sudah tahu. Yang pertama, kalian harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Terus tambahkan konteks, sertakan contoh dan tentukan parameter dan evaluasi literasinya. Jadi nanti di akhir kalian evaluasi sama seperti yang di awal tadi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ada contoh prompt efektif dan tidak efektif. Kira-kira perbedaannya di bagian mana? Kalau prompt yang efektif bahasanya lebih spesifik dibandingkan yang tidak efektif. Tidak efektif bahasanya lebih singkat. Jadi jawaban yang dihasilkannya pun kurang efisien. Jadi misalnya contoh promptnya, jelaskan tentang komputer. Kan bahasanya terlalu umum. Kalau jelaskan secara singkat, nah itu lebih spesifik, terarah dan hasilnya lebih fokus. Sama halnya dengan buatkan soal. Jadi sebisa mungkin di ChatGPT kalian untuk membuat promptnya lebih spesifik lagi seperti contoh yang di sebelah. Sudah paham? Sudah bisa membedakan antara prompt yang tidak efektif dan prompt yang efektif? Yang sering kalian gunakan yang mana? Prompt yang efektif apa yang tidak efektif? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang lebih sering menggunakan yang tidak efektif siapa? Kayaknya lebih banyak yang menggunakan prompt tidak efektif. Kadang-kadang kalian intinya aja yang diminta, tapi kurang spesifik lagi. Tips menghindari bias yang pertama, verifikasi fakta, hindari stereotip dan gunakan bahasa inklusif. Oke, selanjutnya tugas. Oke, jadi nanti Ibu kasih tugas masing-masing kelompok. Karena ini di lab jadinya Ibu kasih tugas per kelompoknya itu beda-beda. Jadi masing-masing kelompok nanti bisa 2 atau 3 orang di dalam satu kelompok. Oke, dengan teman sebaya masing-masing aja ya, biar nggak ribet. Oke, boleh menggunakan HP, boleh menggunakan komputer. Ibu kasih waktu 10 menit cukup nggak? Cukup? 15 menit, oke, dengan teman sebangkunya ya, sebelah-sebelah ya. Dibaca dulu petunjuknya. Nanti yang tidak paham bisa ditanya
Jangan. Oke, sudah selesai semuanya? Ya? Ya, oke, silakan. Oke, minta perhatian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya sendiri, Ditan Karyani, dan kami mendapatkan tugas LKPD 4. Nah, tugas kali ini kita membuat desain logo yang bertemakan startup teknologi. Nama startupnya EduTex ID. Seperti yang kita tahu, prompt adalah suatu instruksi yang diberikan kepada sistem untuk mendapatkan respon atau hasil tertentu dalam konteks kecerdasan artifisial. Prompt adalah input berupa teks atau data lainnya yang berfungsi sebagai panduan bagi model AI agar menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan seperti teks, gambar, atau solusi. Nah, kami menggunakan kecerdasan artifisial itu, contohnya kami menggunakan ChatGPT. Kenapa gambar logo EduTex ID ini yang muncul dari ChatGPT sering mirip satu sama lain walaupun kami menginput ulang instruksi. Nah, prompt yang sama, output yang serupa kalau instruksinya tidak jauh berbeda, misalnya tetap pakai kata kunci buku, sirkuit, biru orange, flash design, minimalis. Nah, itu model akan mengarahkan ke pola visual yang konsisten. Jadi walaupun variasinya ada, bentuk dasar akan tetap mirip. Nah, kami menggunakan input yang sama, kata-katanya. Silahkan dilihat. Rancang logo untuk satu versi flash design dan minimalis. Nah, keempat gambar tersebut kami menggunakan input yang sama dan konsisten. Walaupun ada beberapa kata yang kami bedakan. Jadi ChatGPT ini akan merespon hasil yang mirip. Kemudian ChatGPT atau prompt itu juga mempunyai model bias estetika. Kemudian kenapa gambarnya juga mirip seperti ini saja? Karena instruksi detail itu mempersempit variasi sehingga detail yang mengunci gaya, warna, icon, dan pictografi semakin sempit ruang model untuk berimprovisasi. Jadi ChatGPT ini semakin sempit dia untuk improve gambar yang kita ada yang mau ditanyakan? Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Adis. Izin bertanya, nah mengapa kelompok kalian itu perlu melakukan adanya revisi pada prompt? Coba jelasin apa sih perbedaannya? Oke, kami melakukan revisi pada prompt ini untuk menguji apakah prompt awal itu akan sama gambarnya dengan prompt revisi yang kami buat. Oke, nah apa perbedaannya dengan sebelum di
pembuatan ide konten dengan tema teknologi ramah lingkungan. Pertama-tama kita perlu mengenali kecerdasan artifisial. Jadi apa sih kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan tugas-tugas kompleks secara mandiri. Kecerdasan artifisial dilatih menggunakan data dalam jumlah besar untuk mengenali pola, membuat prediksi, menghasilkan konten kreatif, dan mengotomatisasi berbagai proses dari pengenalan wajah kepada ponsel hingga modul smart TV. Bagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja? Kecerdasan artifisial bekerja dengan cara meniru sebagian kemampuan otak manusia dalam mengenali pola, belajar, dan mengambil keputusan. Kecerdasan artifisial membutuhkan data sebagai bahan belajar, lalu menggunakan algoritma seperti jaringan saraf keluar untuk memproses data tersebut. Melalui proses pelatihan, kecerdasan artifisial diberi banyak contoh dan jawaban yang benar, kemudian perlahan memperbaiki kesalahannya hingga mampu mengenali pola secara mandiri. Setelah terlatih, kecerdasan artifisial dapat menerima input dan memberikan prediksi atau keputusan, misalnya mengenali gambar, memahami bahasa, atau memberi rekomendasi. Berikut ini contoh penerapan kecerdasan artifisial. Di sini kita memberikan prompt yang tidak efektif. Contohnya, tuliskan naskah video tentang energi terbarukan. Dalam contoh penerapan ini, prompt yang tidak efektif memberikan jawaban yang luas dan kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa dilihat di sini jawabannya itu panjang dan cukup istilahnya bertele-tele. Yang selanjutnya, jika kita berikan prompt yang efektif, contohnya tulis naskah video 1 menit untuk TikTok tentang energi surya. Gunakan gaya bahasa anak muda serta fakta singkat dan ajakan untuk memakai energi terbarukan. Format narasi dengan teks di layar. Nah, pada prompt yang satu ini, kecerdasan artifisial memberikan naskah lalu memberikan teks di layar. Kesimpulannya, prompt yang efektif memberikan jawaban yang spesifik sesuai yang kita inginkan. Nah, kesimpulan dari dua contoh prompt untuk kecerdasan artifisial yang sebelumnya, prompt yang diberikan akan mempengaruhi kerja dari kecerdasan artifisial. Maka dari itu, dalam memberikan prompt, kita perlu menyusun dan memberikan instruksi yang jelas. Yang kedua, memberikan konteks. Yang ketiga, kita bisa memberikan contoh. Yang keempat, memberikan parameter teknis seperti gaya, ukuran, dan lain-lain. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya jadi Rasyadau. Saya ingin bertanya, apa saja sih contoh dari KA dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab pertanyaan Zadia. Contoh KA itu banyak seperti Google Maps, terus rekomendasi YouTube atau Spotify itu biasa dikenal dengan algoritma. Dan presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dihapus di kelompok dua. Oke, semuanya sudah maju, semuanya sudah presentasi. Jadi tugas kalian hari ini sudah selesai, tidak ada tugas tanggungan tugas di rumah lagi ya. Oke, biar lebih semangat, silakan kalian berdiri semuanya.
learning. Yang pertama, kita bisa memberikan instruksi yang jelas. Yang kedua, kita memberikan konteks. Yang ketiga, kita bisa memberikan contoh. Dan yang keempat, kita bisa memberikan parameter